Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Anissa dari kelas L1 Matematika dengan NIM 0801128253055 akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman mengenai pecahan uang. Karena di sini saya sudah punya codingannya. Tapi sebelum kita masuk ke codingannya, kita ke kita pahami dulu bagaimana logika programnya. Itu di nah nah pertama kita ke deskripsi programnya terlebih dahulu, dimana programnya itu kita yang pasti mulai programnya kan, lalu kita deklarasikan variabel uang bertipe integer karena uang enggak dalam bentuk koma-komahan, jadi integer yaitu bilangan bulat. Lalu input nilai uang. Nah, di sini kita masuk ke fungsi if. Jadi di sini di program ini aku menggunakan fungsi if. Jadi jika uang lebih dari atau sama dengan 100.000, kurangi uang dengan 100.000 dan tampilkan 100.000. Jika uang lebih dari atau sama dengan 75.000, kurangi uang dengan 75.000 dan tampilkan 75.000. Jika uang lebih dari atau sama dengan 50.000, kurangi uang dengan 50.000 dan tampilkan 50.000. Jika uang lebih dari atau sama dengan 20.000, kurangi uang dengan 20.000 dan tampilkan 20.000. Jika uang lebih dari atau sama dengan 100.000, kurangi uang dengan 100.000 dan tampilkan 10.000 dan tampilkan 10.000. Begitu juga sampai ke 5.000, 2.000, 1.000, 500. Lalu selesai. Nah, kenapa aku menggunakan if, fungsi if tanpa else? Ini karena aku mau programnya itu kayak melihat semua kondisi gitu, kayak semua kondisi di semuanya tuh dicek satu persatu tanpa ada pilihan. Jadi kayak iya, semuanya tuh dicek dari yang pertama sampai yang ke terakhir. Terus kita lihat flowchartnya. Nah, sini ada start itu pakai oval, lalu kita input uang pakai bentuk jajar genjang. Lalu di sini kita mulai masuk ke fungsi if. Jika uang lebih dari atau sama dengan 100.000, dia bakalan ke sini. Uangnya tadi 100.000. Uangnya tadi kalau misalnya dia memenuhi si 100.000 ya, nah dia bakal dikurangi 100.000. Terus di programnya dia bakal nampilin 100.000. Terus itu juga dengan 75.000. Uangnya nanti bakal dikurangi 75, lalu bakalan output 75.000. Dimana kalau if kan kita pakai segi belah ketupat ya. Nah, kalau misalnya si uangnya itu kayak pas proses itu pakai persegi. Terus untuk output kita pakai jajar genjang. Nah, terus untuk si lanjut gitu juga dengan 50.000, dia bakal ngecek uangnya dari 50.000 enggak. Ini harusnya nggak pakai false nggak sih? Aku tadi cukup bingung ya, karena kalau misalnya dia pakai false, ini sama aja kayak if else. Dia bakal ngecek terus, dia bakal ngecek satu-satu gitu. Coba kita hapus ya.
Nah, jadi dia bakal ngecek semua ini. Jika benar, dia bakal ke sini. Kalau enggak, dia nggak melihat ada benar atau salahnya gitu. Jadi, ya gini. Nah, kurang 2000. Ya, dia bakal ngecek. Kalau dia memenuhi, dia ke sini. Terus 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Nah, kalau misalnya semua ini udah terproses, dia bakalan end. Kalau misalnya uangnya benar-benar misal 5.000, eh misal 4.500 nih, dia bakal ngecek sampai bawah sini karena eh, semuanya tuh bakal dicek. Jadi kayak kalau misalnya pun uangnya udah habis ya, si 500 ini dia bakalan tetap ngecek karena emang syarat dari if-nya semuanya tuh dicek kan. Jadi kayak uangnya susah nol, apakah uang lebih besar dari sama dengan 500? Enggak, N deh, enggak memenuhi kan, jadi dia bakalan N. Nah, untuk pseudocode-nya itu kita deklarasi variabel terlebih dahulu, yaitu variabel uang dalam bentuk integer. Lalu kita mulai, lalu kita ke tampilkan, eh, dia bakal ngeluarin output masukkan jumlah uang, terus user bakalan input uang ini yang bakal disimpan di variabel uang. Nah, jika uang lebih dari sama dengan 100.000, maka dia bakal output 100.000. Terus, si uangnya tadi bakal dikurangi sama si 100.000. Terus kita tutup si if yang pertama, lanjut ke if kedua, if ketiga, if keempat, ya lanjut ke 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Lalu and nah mungkin kita langsung coba aja di plus-plusnya ya. Jadi aku lebih enak buat jelasinnya, nggak ngulang-ngulang gitu. Nah, di sini kita gunain include iostream. Ini artinya kita memanggil library iostream. Ya, kita tuh bisa pakai fungsi input dan output, si in dan si out. Terus, using namespace std, ini biar setiap kita mau gunain fungsi si in dan si out, kita tuh nggak perlu ngetik ulang std titik dua titik dua. Jadi kita cukup eh, ngedefinisiin di awal gitu. Terus intermain ini sebagai fungsi utama program, lalu buka kurung kurawal ini buat menandakan awal mulainya program. Jadi kurung kurawal yang ini itu berdampingan dengan ini. Oke, lalu kita masuk ke deklarasi variabel. Nah, di sana uang itu kita deklarasiin pakai bertipe integer. Terus kita tampilin di layar output nanti masukkan jumlah uang. Di mana itu tuh de- diisi kan kita yang input nih. Nah, hasil inputan kita itu disimpan di variabel uang. Terus kita masuk ke fungsi if. Jika misalnya kita ambil input input apa sih? Input uang kita tuh di 98.000 ya. Kayak ingetin 98.000. Nah, kita masuk ke sini. Jika uang tadi kan kita udah input 98.000. Uang kita 98.000. 98.000 lebih besar sama dengan 100.000. Enggak. Jadi dia nggak bakalan cek ini.
Dia lanjut ke if yang kedua. Apakah 98.000 lebih dari sama dengan 75.000? Iya. Nah, dia bakalan nempelin 75.000 nanti di layar. Nah, uang kita sekarang itu kan awalnya itu kan 98.000. Jadi, uang kita sekarang itu 98.000 dikurangi 75.000. Nah, 98, 75, 33 nggak sih? Dua tiga. Oke, 23.000. Nah, uang ya. Uang kita 23.000. Lebih besar sama dengan 50.000? Enggak. Dah. Berarti ini enggak bakal ada di output. Enggak bakal ngecek juga. Terus, eh, dia masuk ke if yang ketiga. Apakah 23.000 lebih besar sama dengan 20.000? Benar nih. Nah, dia bakal ngeluarin output 20.000 di layar nanti. Jadi, uang kita sekarang itu 23.000 kan? Eh, iya benar. 23.000 dikurang sama 20.000. Bisa 3.000 nih. 3.000 lebih besar dari 10.000? Enggak. Ke if yang ke berapa nih? Ke 6. 3.000 lebih besar dari 5.000? Enggak juga. Enggak dicek. Bukan enggak dicek sih. Kayak ya udah dilewatin. Dicek sebenarnya. Tapi nggak bakal nampilin output gitu. Nah, terus eh, if yang ke 7 kayaknya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya, ke enam. Uang kita kan tadi 3.000 ya. Uang 3.000 nih. Lebih besar sama dengan 2.000. Betul. Nah, dia bakal nampilin 2.000 di layar. Jadi, uang kita tadi 3.000 dikurang sama, yang ini. Uang kita tadi 2.000 dikurang, 3.000. Uang kita 3.000 dikurangi sama 2.000, itu sisa 1.000. Masuk if ke-7, uang lebih besar sama dengan 1.000. Betul. Dia bakal nampilin 1.000 di layar. Terus, uang kita kan 1.000. Dikurang sama 1.000. Habis nih, 0. If yang terakhir, ngecek. Uang yang kita kan sekarang 0. Lebih dari sama dengan 500? Enggak. Jadi, enggak bakal muncul di layar. Nah, lalu tutup program. Nah, jadi setiap kita memulai if, itu kita juga buka dengan si buka kurung kurawal. Jadi, if yang pertama ini mereka berpasangan, ini juga tutup apa sih? Tutup kurung kurawal yang ini kepunyaan if yang kedua, terus tutup kurung kurawal di baris ke-19 ini kepunyaan yang if ketiga, tutup kurung kurawal yang baris 23 ini kepunyaan dari if keempat, ya keempat, lalu tutup kurung kurawal ke baris 27 ini kepunyaan if kelima, tutup kurung kurawal baris ke-31 ini untuk kepunyaan si if keenam, lalu tutup kurung kurawal di baris 35 itu kepunyaan dari si if ketujuh, lalu tutup kurung kurawal yang di baris 39 itu kepunyaan if ke-8, lalu yang di baris 43 ini kepunyaan dari if ke-9, lalu yang terakhir ini tutup kurung kurawal dari program utama kita yang kita buka di awal tadi. Nah, mungkin kita bisa run di ini kita program yang kita udah buat ya tadi. Kita misalkan tadi 98.000 ya.
9 input dapat itu. Nah, dia bakal nampilin seperti yang kita udah hitung tadi. Jadi dia bakal nampilin 75.000, 20.000, 2.000, dan 1.000. Jadi 75 ditambah 20 itu kan 95.000, ditambah 2.000, 97.000, ditambah 1.000 jadi 98.000. Jadi yang lainnya tuh tetap bakal dicek, tapi nggak bakal muncul di outputnya gitu. Dia cuma bakal nampilin output yang sesuai dan memenuhi syarat si if tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program yang pecahan uang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.